Mereka nggak mau dengerin teriakan Otan nih. Daripada kena tendangan nyasar, mending Otan minggir dulu deh. Hei kalian, nontonin jangan deket-deket. Aduh paman, itu kenapa sih mereka berantem? Tolong dipisahin dong paman, sebelum ada korban yang jatuh. Kalau udah emosi tinggi, susah nih kayaknya untuk dipisahin. Nah lo, akhirnya berhenti juga. Kalian pada kecapean ya? Jadi sebenarnya ada masalah apa sih sampai kalian berkelahi wahai kuda? Ternyata perkelahian kuda-kuda ini merupakan adat istiadat turun-temurun masyarakat di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, teman. Kalau masyarakat lokal sih menyebutnya dengan Bogi Raha Adara. Kegiatan ini biasa diadakan pada upacara-upacara adat atau acara-acara tertentu. Jadi, kuda-kuda ini tidak berkelahi dengan sendirinya, melainkan karena disengaja. Kuda-kuda jantan yang berantem ini sengaja dibuat marah, teman. Karena koloni betina mereka digabungkan dengan pejantan dari koloni yang lain. Walah, jadi ceritanya kamu cemburu ya, dah? Kalau udah urusan asmara, memang bisa bikin emosi membara ya. Kuda yang digunakan di sini adalah jenis lokal. Tapi ada juga kuda yang didatangkan dari daerah luar seperti Sumba dan juga Gorontalo. Kuda-kuda ini merupakan ras timur keturunan kuda Mongol yang merupakan keturunan jenis Przewalski. Untung saja saat kuda ini berduel, ada beberapa orang wasit yang mengawasi pertarungan. Mereka akan memisahkan perkelahian jika melihat salah satu kuda sudah tidak bisa melawan. Perkelahian kuda biasanya dilakukan beberapa ronde. Biasanya sih berkisar antara setengah sampai 1 jam. Padahal zaman dahulu, hampir setiap wilayah di Muna mempunyai kelompok perkelahian kuda. Dan tradisi perkelahian kuda ini hanya satu-satunya loh di dunia. Nggak heran, masyarakat sangat antusias untuk menyaksikan pertarungan kuda ini. Aduh, kasian deh. Habis berantem kamu jadi luka-luka ya. Sini-sini Otan obatin. Paman, Otan punya obat merah nih. Kok Otan dicuekin sih? Oh, ternyata paman-paman ini sudah menyiapkan obat khusus. Hah? Kok obatnya aneh gitu? Isi baterai bekas dicampur dengan minyak tanah. Sungguh aneh, tapi nyata. Tapi memang begitulah tradisi di sini untuk mengobati kuda. Katanya sih, dengan campuran khusus ini, luka-luka kuda nggak akan tetanus. Dan dalam waktu 2-3 hari, lukanya akan kering dan sembuh.
temen di rumah jangan sampai nyobain ya. Ramuan ini khusus untuk kuda saja. Iya, hampir aja Otan kelupaan. Biasa, kalau hari Kamis ada apa, hayo? Ya, tentu saja ada kuis. Pokoknya nonton seksama tayangan si Otan kali ini ya. Di akhir tayangan akan ada pertanyaan kuis yang berhubungan dengan cerita Otan episode kali ini. Oh iya, untuk syarat dan ketentuannya, pantau terus Instagram @magazinetrans7 ya. Check it out. Dan jangan lupa follow loh. Teman, kuda-kuda jawara ternyata nggak cuma bisa ditemukan di Sulawesi Tenggara. Di Sumba Nusa Tenggara Barat juga ada loh. Namanya Pasola. Oh, jadi ini toh Pasola yang terkenal itu. Seru dan menegangkan ya. Sumba memang sangat terkenal dengan padang savananya. Banyak hewan yang bertahan dan mencari makan di sini. Salah satunya ya hewan tunggangan di acara Pasola tadi, yaitu kuda Sumba. Kuda Sumba atau lebih dikenal dengan Sandalwood Pony adalah kuda asli Indonesia. Pada zaman dahulu, kuda Sumba merupakan keturunan dari kuda Arab dan poni. Walaupun berperawakan lebih kecil dibandingkan dengan kuda Australia ataupun Amerika, kuda Sumba mempunyai keistimewaan tersendiri. Selain mempunyai kaki yang kokoh, kuat, dan leher yang besar, kuda tanah savana ini mempunyai stamina yang sangat prima. Bermain pasola membutuhkan kuda yang cekatan, gesit, kuat, dan mempunyai daya tahan fisik yang tinggi. Si kuda harus menyatu dengan si penunggangnya apabila sedang bermain pasola. Salah sedikit saja akan berakibat cukup fatal. Setiap hari Minggu atau hari libur, anak-anak Sumba Barat sering membawa kuda-kuda mereka untuk dimandikan di laut. Katanya sih, supaya ototnya bertambah kuat. Dasar kuda Sumba memang kuda yang berani. Coba lihat deh teman, kudanya tanpa ragu-ragu dan takut menyeberangi laut. Tapi belum mandi kok sudah dibawa ke sini? Kalian tahu nggak kira-kira si kuda mau diapakan? Jangan-jangan... Selain terkenal sebagai kuda tunggangan dalam pasola, kuda Sumba juga terkenal sebagai kuda pacu. Ya, ayo lari kawan! Kuda Sumbawa ini memang jagoan. Pacuan kuda di pinggir pantai ini juga untuk latihan loh. Melatih kekuatan kaki. OMG, ada pitbull tarik mobil. Benar-benar nggak bercanda nih kekuatan seekor pitbull. Bahkan sobat Otan ini katanya mampu menarik beban hingga 2 ton loh. Nggak
anjing satu ini sangat kuat. Sebab jenis anjing turunan Bulldog dan Terrier ini mempunyai massa otot yang lebih besar dibanding anjing lainnya. Bahkan, Pitbull dinobatkan sebagai anjing terkuat dibandingkan dengan Rottweiler dan Mastiff. Keren kan? Wah, kayaknya Paman Marlon gak mau kalah kuat nih sama Pitbull. Mau coba tarik mobil juga ya Paman? Teman di rumah juga bisa kok membentuk massa otot tubuh. Tapi yang paling penting, tujuan dari olahraga supaya sehat ya. Kalau berotot kayak Paman Marlon sih, cuma bonus aja. Loh, timbangannya rusak kali ya? Masa badan proporsional Paman Marlon beratnya sampai 130 kg? Astaga! Ternyata ini toh yang nyumbang 60 kg beratnya Paman. Jadi seperti inilah cara Paman Marlon menimbang Pitbull kesayangannya, McGregor. Pitbull ini bukan obesitas loh ya, tapi masuk dalam jenis Pitbull Double XL yang terbesar di Indonesia. Walah, pantas aja Paman Marlon rajin olahraga. Ternyata biar kuat nimbang Gregor ya. Ketahuan deh. Teman, bukan cuma baju doang nih yang punya ukuran S, M, L, dan XL. Tapi di dunia Pitbull, kategori ini juga berlaku loh. Nah, kelihatan kan bedanya Gregor dan jenis Pitbull standar yang sering dipelihara di Indonesia? Kategori ukuran ini dibagi sesuai dengan berat tubuh teman. Dan McGregor masuk kategori Double XL yang masih sulit dijumpai di Indonesia. Keren ya! Sebenarnya apa ya rahasia Pitbull bisa tumbuh besar hingga puluhan kilogram? Ternyata Gregor bisa tumbuh lebih besar bukan bantuan dari suplemen makanan teman, tapi badan besarnya diwariskan dari keturunan sebelumnya. Hayo jangan salah fokus, ini bukan keturunan harimau kok. Tapi bulu dengan motif belang-belang biru ini disebut dengan blue brindle, warna yang cukup langka pada anjing. Nah, kalau si putih coklat ini namanya Esmeralda, betina dari Pitbull Double XL. Untuk kategori betina, bobot 40 kg ke atas sudah masuk dalam size Double XL. Mulai dari kepala, perut, hingga kaki, semuanya super size. Oh iya, tahukah teman, sebenarnya Pitbull bukanlah jenis anjing ras murni. Umumnya jenis anjing ini merupakan hasil persilangan berbagai jenis anjing petarung. Pantes aja muka kamu gak kalah serem sama postur tubuhnya. Nah, walaupun Gregor udah punya badan yang gede, tapi otot-otot yang ada di badannya harus tetap dilatih. Sebab pada dasarnya, Pitbull merupakan anjing yang sangat aktif dan punya energi besar. Maka dibutuhkan aktivitas untuk menyalurkan energi para Pitbull. Wah, 17 Agustusnya kan udah lewat. Tapi lomba tarik tambangnya nggak pernah basi dong ya. Apalagi yang ikut lomba ada Mala dan Britney, anjing Pitbull yang kompetitif banget nih soal tarik-menarik. 1, 2, 3, mulai! Ayo, Britney, Mala, semangat! Aksi Mala menggoyang-goyangkan ujung tali tidak membuat tali yang digigit Britney terlepas loh. Keren! Ternyata Britney lebih memilih untuk diam dan mempertahankan hingga tidak terlepas dari gigitannya. Prit! Dengan begitu, perlombaan tarik tambang kali ini dimenangkan oleh Britney! Yeay! Pitbull
double XL pasti punya double tenaga juga dong ya. Bener nggak Sob? Walaupun gak ikut tarik tambang, tapi Gregor juga punya tongkat favorit buat digigit. Paman Marlon aja sampai kewalahan tuh menahan tongkat yang terus digigit Gregor. Rupanya, gigitan Pitbull yang susah dilepas bukan sepenuhnya karena rahang yang kuat. Tapi, Pitbull memiliki karakter yang ambisius. Saat ia terprovokasi untuk menggigit, ambisi Pitbull muncul untuk terus menggigit hingga mengunci dan susah untuk dilepas. Jika dibandingkan dengan Doberman, Rottweiler, atau Siberian Husky, gigitan anjing Pitbull masih kalah kuat guys. Tapi, ada satu ketangkasan Pitbull yang kurang optimal pada jenis super size ini. Ada yang bisa tebak? Yaps, lompat! Dengan size super besar, tentu sangat mempengaruhi lompatan anjing lincah ini. Ayo paman, pancing Gregor untuk lompat! Nah kan, lompatan si double XL ini tidak tinggi teman. Namun karena tubuhnya yang panjang, maka saat ia berdiri dengan satu kaki, maka saat melompat tetap terlihat tinggi. Padahal semakin besar bobot tubuh si Pitbull, maka semakin sulit ia untuk melompat. No problem Sob, semua punya sisi spesialnya masing-masing kok. Oh iya, teman di rumah pasti sering dengar stigma negatif tentang sobat Pitbull kan? Ya, banyak kasus yang membuat Pitbull jadi anjing ganas dan dapat melukai banyak orang. Sebenarnya itu semua tergantung dari pola merawat hewan tersebut. McGregor super size ini dilatih untuk menjadi anjing rumahan, bukan sebagai anjing petarung. Jadi karakter Pitbull yang galak dan agresif gak bisa ditemui pada Gregor. Justru ia menjadi anjing yang ramah dengan semua orang, termasuk anak kecil. So sweet!